Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di ByMath. Pada episode kali ini, saya akan membahas tentang soal-soal statistika kelas 8, yaitu tentang mean, median, dan modus. Jika kalian menyukai video ini, silahkan tekan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapat notifikasi video-video materi pembelajaran yang baru dari saya. Tak perlu berlama-lama, yuk langsung saja kita bahas soal-soal statistikanya. Soal yang kedua, diagram berikut menunjukkan data penjualan di suatu perusahaan motor. Pada tahun berapakah terjadi kenaikan penjualan motor sebesar 20%? Perlu diketahui bahwa penjualan mengalami kenaikan apabila penjualan tahun sekarang lebih besar dari tahun sebelumnya. Dan penjualan mengalami penurunan apabila penjualan tahun sekarang lebih kecil dari tahun sebelumnya. Untuk menghitung kenaikan atau penurunan dalam persen, yaitu selisih penjualan tahun sekarang dengan tahun sebelumnya dibagi penjualan tahun sebelumnya dan dikali 100%. Kita akan menuliskan banyak penjualan tiap tahun dari data diagram garis tersebut ya. Yang pertama, tahun 2006 10.000. 2. Tahun 2007 12.000. Yang ketiga, 2008 mengalami penurunan ya, sama dengan 8.000. Kemudian nomor 4 2009 12.000. Yang nomor 5 2010 16.000 dan 2011 yaitu 18.000. Kita garis dulu. Kita cek tahun 2007 ya, kenaikan 2007 berarti sama dengan 12 dikurang 10 per 10 dikali 100% sama dengan 2 per 10 dikali 100%. Sama dengan coret 2 dikali 10 sama dengan 20% ya. Jadi lanjut soal yang kedua. Diberikan data yang sudah terurut sebagai berikut. Median dari data tersebut adalah 19. Berapakah nilai X? Kita hitung datanya dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi data sama dengan 7 data, kemudian median sama dengan 19. Mediannya ada di data tengah-tengahnya, berarti ada di data keempat ya. Data keempat sama dengan X kurang 3. Lalu X kurang 3 sama dengan mediannya. Mediannya berapa? 19. X sama dengan 19 tambah 3. Maka X sama dengan 22. Jadi berapa nilai X? Nilai X adalah 22. Lanjut soal yang ketiga. Soal yang ketiga, berikut ini diagram nilai ulangan matematika kelas 8. Median dari ulangan matematika kelas 8A adalah kita bikin dulu tabelnya ya. Tabel frekuensi agar lebih memudahkan. Nilai di sini banyak siswa. Kemudian di sini data data berapa? 4, frekuensinya 3. Kemudian yang dapat nilai 5 ada berapa siswa? 6.
Kita bikin dulu sampai 10. Yang dapat 6 ada 9, dapat nilai 7 ada 8, kemudian yang dapat nilai 8 ada 7 orang, yang dapat 9 ada 5, dan yang dapat 10 ada 2. Kita isi data ke berapa gitu ya. Nilai 4 itu ada di data 1 sampai 3. Nilai 5 ada di data 4 sampai 9 ya. 3 ditambah 6 ya. 9. Kemudian nilai 6 ada di data 10 sampai 18. Nilai 7 ada di data 19 sampai 26. Kemudian nilai 8 27 sampai 33. Nilai 9 34 sampai 38. Ya, 33 ditambah 5 38. Kemudian nilai 10 itu dari 39 sampai 40. Kemudian kita menjumlahkan banyak siswanya ya. Ada berapa semua? 40 siswa ya. Nah, jadi frekuensinya adalah 40. Maka kita menggunakan rumus median untuk yang genap. Median sama dengan X itu adalah data ya. Nah, genap. Jadi data itu adalah X. Misalkan X. Jadi X N per 2 ditambah X atau data N per 2 tambah 1. N itu adalah frekuensinya ya, atau total banyak siswa. Total frekuensi. Jadi per 2 sama dengan karena N-nya itu 40 ya. Per 2 jadi 40 per 2 tambah 40 per 2 tambah 1 ya, X per 2. 40 per 2 itu adalah 20. Berarti data ke 20 tambah X 40 per 2 tambah 1 berarti 21. Jadi datanya ada di nilai yang ke-7 ya, karena nilai ke-7 itu dari data 19 sampai data ke-26. Sama dengan 7 ditambah data ke-21 juga 7 ya, per 2. Sama dengan 14 per 2 sama dengan 7. Oke? Paham? Oke. Lanjut ke soal yang nomor 4. Soal yang keempat. Data berat badan dalam kilogram sekelompok balita di posyandu Kasih Bunda sebagai berikut. Modus data di atas adalah kita buat tabel frekuensi terlebih dahulu agar mengetahui modusnya ya, agar lebih mudah. Berat, kemudian frekuensi. Yang pertama dari yang paling kecil dulu, atau yang paling ringan. Angka 16 yang paling kecil ya. 16 ada berapa itu? Ada 8. Kemudian selanjutnya 17 ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Selanjutnya lagi 18 ada 1, 2, 3, 4, 5. 19
1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga. Kemudian 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. 21. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, jadi yang paling banyak frekuensinya atau yang paling tinggi frekuensinya adalah yang 16 ya. Maka atau modusnya, jadi modus data adalah berapa? 16 ya. Soal yang kelima, perhatikan tabel berikut ya. Median data di atas adalah, jadi kita buat dulu tabel frekuensinya. X itu adalah nilainya, kemudian F adalah frekuensinya atau banyak siswa, dan data ke berapa gitu ya. 4 frekuensinya 2, 5 frekuensinya 4, kemudian 6 frekuensinya 5, 7 frekuensinya 5 juga, 8 kita bikin sekalian ya, 8, 9, kemudian 9 itu 3, dan 10 frekuensinya 4. Kita jumlahin nih jumlah frekuensinya atau jumlah banyak siswanya berapa? 2 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 9 tambah 3 ditambah 4 sama dengan 32. Jadi kita lihat, kita isi data ke berapa? 4 frekuensinya 2, jadi 1 sampai 2. 5 frekuensinya 4, 3 sampai 6, 6 frekuensinya 5, 7 sampai 11, kemudian 12 sampai 16, 17 sampai 16 tambah 9, 20, 5, 26 sampai 28, kemudian data ke-10-nya yaitu dari 29 frekuensinya 4, jadi sampai 32. Sudah ya, sampai sini ya. Kemudian kita menggunakan rumus median yang untuk data genap. Median sama dengan X adalah data, N per 2. N adalah frekuensi, tambah X N per 2 ditambah 1. Nah, kita kurung dulu biar nggak lepas. Per 2 sama dengan X atau data ya, 32 genap ya. Makanya kita menggunakan rumus median yang genap. Jadi 32 per 2 tambah data ke 32 per 2 tambah 1 per 2 sama dengan 32 dibagi 2, 16. Data ke 16 ditambah 16 tambah 1, jadi 17 per 2 sama dengan data ke 16. Data ke 16 itu nilainya 7 ya. Ada nilai 7 di data ke 16. Nah, kemudian data ke 17 itu nilainya 8. Jadi kita lingkarin nih. Maka caranya 7 ditambah
Kita tambahin tuh, data ke-16-nya 7, data ke-17-nya 8. 7 ditambah 8 per 2 sama dengan 7 tambah 8, 15 per 2 sama dengan 7,5. Jadi mediannya adalah 7,5. Oke, untuk pembahasan soal yang lainnya bisa kalian klik link yang ada di deskripsi. Semoga dengan menonton episode kali ini kalian bisa semakin cepat paham dan semakin semangat belajarnya. Silahkan tekan like jika kalian menyukai video pembelajaran episode kali ini. Tekan subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu menjadi orang yang pertama mendapatkan notifikasi video pembelajaran yang baru dari ByMath. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.